Wabil khusus kepada Bapak Ustadz Mizrozi, sesepuh kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan dan Allah angkat penyakitnya, amin ya robbal. Juga Bapak Ketua RW 16 Bapak Susanto, Bapak Ketua RT 13 Bapak Indra Samdas, kemudian Bapak Muhammad Ma'ruf Ketua Masyarakat, Bapak Ketua Musola Al-Mutakin Bapak M. Mansur, juga Bapak Ketua Bapak M. Yasin, dan yang tidak disebutkan ya karena catatannya nggak ada ya, dan bapak-bapak semua, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan badan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, bisa pergi haji, bisa umrah, bisa ke tanah suci, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang masih main handphone, handphonenya ditaruh dulu ya. Rekam. Biar ngeliatin bintang TikTok dulu ini. Ini sih rekam. Baik ya, biar dibiasakan. Tadi Bapak RW juga ya menyinggung masalah handphone. Saya punya Instagram, TikTok, YouTube Habib Betawi, tapi saya nggak megang handphone. Kenapa? Saya usahakan ketika ada pembicaraan, ada ceramah, atau lagi diajak ngobrol, handphone kita taruh dulu. Jangan sampai handphone ini menjadi Tuhan, handphone ini menjadi candu. Kapan aja kita megang handphone bikin status, mau makan bikin status, mau berak bikin status. Bener gak? Yang jauh dari dekat, yang dekat jadi jauh. Waktu di grup, yuk kita ngumpul, rame banget tuh di WA. Pas ketemu, di main HP lagi sama yang jauh. Nah, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Siap? Ya, nanti kalau udah selesai ceramah, handphonenya boleh diaktifkan lagi, handphonenya boleh dimainin lagi, handphonenya boleh dibanting-banting, nggak ada masalah. Ya, baik, alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama berkumpul merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita merayakan Maulid Nabi? Untuk menandakan rasa syukur, rasa terima kasih keberadaan wujudnya lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau Rasulullah tidak diwujudkan, tidak dilahirkan, ini alam dunia nggak bakal ada. Karena Allah ketika akan menciptakan semua alam semesta ini, yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak, kalau secara logikanya Bapak kalau membuat sesuatu kan ada biangnya dulu yang dibuat, kemudian nanti baru dari itu ke sumber ke sini. Kayak bikin mesin kan dari besi. Nah besi ini kemudian jadi ini. Nah Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, kalau kita ditanya siapa yang Allah ciptakan pertama kali, nur Nabi Muhammad. Manusia pertama yang diciptakan Nabi Adam, tapi awalnya penciptaan Allah Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad. Dari nur diciptakan sorga, neraka, diciptakan alam semesta, matahari, bulan, bintang, bahkan diciptakan nur daripada Nabi Muhammad SAW, diciptakan yang bernama Nabi Allah Adam. Dari Nabi Adam diambil dari tulang rusuknya, diciptakan Siti Hawa. Ya, dari unsur tanah. Kita ini dari tanah, cuma akhirnya berbentuk jadi daging. Paham di sini? Nah, makanya kalau ada pertanyaan kan setan dari api. Nanti kalau di neraka dari apa? Nah, kalau dibakar gimana?
Setan dari iblis diciptakan dari api, nanti dibakar di neraka dari api kan? Lagi mana? Nah itu sama aja, manusia diciptakan asalnya dari apa? Tanah. Sekarang ambil batu bata, ketok kepala kita, benjol nggak? Benjol. Batu bata dari apa? Dari tanah. Ente dari mana? Coba ketok kepala ente, benjol. Apalagi banyak. Begitu juga iblis, unsurnya awalnya dari api, tapi nanti dibakar neraka beda lagi, hancur, tetap beda api neraka. Baik, kita duduk di sini. Temanya apa di sini? Tingkatkan ukhuwah Islamiyah sesuai akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagus temanya. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah sesuai akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita ikutin akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dipastikan orang ini mendapat kecintaan Allah. Coba Bapak rasakan, paling nikmat udah nggak ada lagi. Ini ngerti bahasa saya, Betawi saya ya. Ya, walaupun di Priok, masya Allah, asalnya macam-macam. Saya tinggal sekarang di Bogor, daerah Sunda. Di Sunda saya tinggalnya. Dari Ciawi pindah lagi daerah dekat Bojong. Dari Bojong masuk lagi 7 kilo mau ke Kemang. Ini Priok, masya Allah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang penting tetap satu, ukhuwah Islamiyah. Jaga. Dengan orang di luar Islam, ukhuwah watoniyah, jaga atas nama kebangsaan, sama-sama bangsa Indonesia. Merdeka. Begitu. Jadi jangan sampai tawuran, jangan sampai jadi geng-geng motor. Itu dibenci oleh Nabi besar Muhammad. Apalagi tadi RW kita bilang main judi slot. Wah, kalau main judi slot nanti jadi bandar nih rame-rame. Coba nonton di YouTube, ada bekas bandar judi slot, bandar-bandar. Itu dia kasih tahu, nggak ada orang main judi menang. Jadi jangan sampai terpancing bakal menang, nggak bakal menang. Kita udah habis ngeluarin 50 juta. Kira-kira kapan tahu kita dikasih menang 2 juta, girang banget. Padahal masih apa? Tekor. Tekor nggak ada, itu mainan bandar. Bandarnya mana? Bukan orang Indonesia, dari luar. Dia ingin menciptakan kejelekan di bangsa kita, sehingga bangsa kita terlena, bodoh, hanya doyannya judi, minuman keras, SDM hilang, SDA-nya diambil. Kita bersyukur Pak di Indonesia, alhamdulillah, bersyukur. Nggak ada negara seperti Indonesia, paling kaya di alam dunia yang Allah ciptakan. Paling kaya. Saudi punya apa? Punya minyak. Indonesia punya nggak? Punya. Dia menang sumbernya itu nggak ada dari Mekah dan Madinah, cuma itu. Ada pariwisata bagi mereka tuh, uang yang masuk dari orang-orang yang umroh dan haji. Lah kita juga banyak wisata kita dari Sabang sampai Merauke. Batu bara punya, timah punya, nikel punya. Apa yang kita nggak punya di Indonesia? Negara yang paling subur, sumber kekayaannya luar biasa. Cuma kalau diadilkan secara manusiawi, maka Indonesia kita semua jadi orang-orang yang gak ada miskinnya. Masing-masing bisa berapa 1 kilogram emas kita punya. Indonesia luar biasa. Dan juga jaga ukhuwah tadi. Kita lihat bagaimana di negara saudara kita Palestina. Belum lagi negara-negara lain. Ini kalau di Palestina ini begini bisa gak nih kita? Kalau bisa, tato rudal masuk, habis kita semuanya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan negeri Palestina bisa merdeka. Ya, karena berpuluh-puluh tahun. Makanya bersyukur, syukurnya kita sebagai Indonesia apa? Yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah. Paling enak dicintai oleh Allah bukan? Ya. Itu paling tingkat yang pertama. Kita kalau dicintain sama orang aja nih, orangnya kaya, apa aja dibeliin kita. Ya. Benar gak? Benar. Orang cinta sama kita, apa aja kita dibeliin. Itu kalau cinta.
Sekarang yang cinta kita Allah yang punya langit dan bumi. Lihat wali Allah, wali-wali. Itu wali. Kenapa dibilang wali? Wali itu kekasih. Makanya kekasih Allah namanya wali Allah. Jangankan hidup Pak, meninggal aja bawa rezeki buat orang. Lihat acara haul, lihat acara maulid. Orang yang jualan kaos laku, yang jualan alat rumah tangga laku, bahkan yang jual tikar, yang jual apa lagi, kresek, bahkan termasuk bukan orang Islam, orang di luar Islam, orang Cina yang jual apa aja jadilah laku, yang jual beras kan dari dia, kambing ini semua. Lihat meninggalnya aja nguntungin orang rezekinya, apalagi waktu hidup. Kenapa? Karena dicintai Allah. Sekarang saya mau tanya, Bapak mau gak dicintai Allah? Ibu-ibu, remaja, mau. Gampang sebenarnya. Cuma gampang ngomongnya, ya prakteknya yang susah. Nih, dikasih jalan nih. Tinggal ilmunya aja saya kasih tahu, tinggal dipraktekin aja. Cuma memang susah. Saya juga lagi belajar. Pahami nih, kita ngaji. Bukan ceramah, saya bukan ceramah. Kalau ceramah, pulang bapak sampai rumah, dia ngomong apaan sih? Gue kagak tahu. Nggak ngudeng kan? Nah ini yang kita ngudeng aja. Kalau kita mau dicintain Allah, ada ilmunya. Allah baik banget deh. Dikasih tahu dalam Al-Quran. Allah akan cinta seseorang. Allah akan layani orang ini. Allah akan kasihi orang ini. Ada dalam Al-Quran. Saya kasih jalan yang Bapak belum tahu. Cumanya yuk sama-sama. Saya juga bukan merasa benar. Yuk kita jalankan yang saya akan sebutkan. Memang berat gak? Berat. Tapi nanti karena sungguh-sungguh datang kecintaan, maka akan mudah segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya orang kalau cinta sama cewek aja kan begitu ngomongnya. Laut akan kudaki, gunung akan kuseberangi. Hah? Kebalik, cinta kan namanya cinta. Emang sengaja kayak ayam yang rasa coklat. Bener nggak? Cinta. Cinta begitu, berkorban namanya cinta. Kenapa pahlawan kita? Dikorbankan tanahnya, dikorbankan darahnya karena cintanya sama negara Republik Indonesia. Kalau nggak cinta, dia jadi antek-antek penjajah. Dia jual negaranya buat penjajah. Yang penting dia untung sendiri. Tapi karena cinta sama bangsa Indonesia, dikorbankan darahnya. Untuk apa? Kemerdekaan negeri Republik. Karena dicinta sama cucu-cucu yang hidup, itu namanya cinta. Baik, sekarang kita mau dapat cinta Allah. Nih bocorannya nih. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Nah, sebelum cinta, Allah jajakin dulu kepada kita. Paham ini? Kita ngaji. Misalnya Bapak ngaku cinta sama istri, ya. Tapi Bapak akan bertanya dulu kan, kamu cinta gak sama saya? Benar gak? Benar. Boleh gak begitu? Boleh. Paham nih? Bapak cintakan sama istri Bapak. Ketika Bapak cinta, Bapak boleh dong bertanya. Sebelum Bapak mengutarakan rasa cinta Bapak kepada istri, Bapak akan bertanya, Neng, kamu cinta gak sama saya? Enggak. Kagak. Kalau kagak, berarti sang Bapak juga bilang, gue juga kagak anak melu. Ayo, gua kata apa? Bener gak? Bener gak? Sama perempuan begitu juga. Ibu-ibu cinta sama istri, sama istri. Ibu cinta sama suami. Ibu akan bertanya, Mas, walaupun rumah ngontrak, Mas sayang nggak sama saya? Kata Masnya, sayang. Nah, ibu akan bilang, saya juga, Mas. Tuh. Ya, wajar ya. Nah, Allah juga begitu. Allah akan katakan kepada hambanya cinta, tapi Allah tanya dulu, Qul ini apa? Katakan ya Muhammad. Jadi Allah ajarkan Nabi Muhammad ajarin umat Islam, ajarin umat manusia. Qul, katakan ya Muhammad li ummatik, kepada umatmu. Nih kita semua umat Nabi besar Muhammad. Allah ajarkan Nabi Muhammad ajarkan kita nih. In kuntum, ada harfu syartin, ada harfu syarat. Jika kalian semua benar-benar cinta Allah. Tuh ditanya dulu.
Allah nih yang bicara ya. Allah yang bicara kepada Nabi Muhammad, wahyu Allah. Al-Quran, dalam Al-Quran, nah Al-Quran yang katakan. Tapi Allah ngomong dulu sama Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bicarakan. Selalu ada Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu esa. Bukan Nabi Muhammad duduk diajarin esa. Enggak, Nabi Muhammad udah tahu. Artinya Nabi Muhammad ajarin hati-hati ntar ada mau balik ceramah sembarangan lagi. Saudara-saudara, Nabi Muhammad dulu syirik. Nabi Muhammad gak esakan Allah, maka Allah ajarkan, hai Muhammad, tuh katakan Muhammad, Allah itu esa. Nah, banyak nih orang, Nabi Muhammad udah disetting sama Allah Ta'ala sebelum diciptakan karena di Nabi Muhammad nanti diturunin bakal jadi Nabi. Masa goblok, masa Nabi Muhammad dulu sesat? Karena ada dulu mubalik mengatakan Nabi dulu sesat. Apa? Firmannya, wa wajadaka dolan fahada. Kami dapati Muhammad dalam keadaan sesat, kemudian dikasih petunjuk. Wah, hebatan lu dong dari kecil. Bukan itu maksudnya. Nabi waktu ngadepin kaum Quraisy bingung. Dia apain aja orang Mekah, Masya Allah, bagus banget orang Betawi bilang. Susah banget dibilangin. Masya Allah. Nah, dalam kebingungan ini yang kasih petunjuk siapa? Allah kasih petunjuk, begini jalannya, stafnya begini, perencanaannya begini. Tuh, tetap tawakalnya kepada Allah. Bapak kalau bingung apa-apaan, kalau Allah yang kasih jalannya begini, wah beres sudah semua. Makanya kembali kepada ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah tafsir. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, hei ini kita umat semuanya. Kalau kalian benar cinta Allah, benar ngaku cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian cinta Allah, setiap harfu syarat, setiap namanya syarat ini dalam bahasa Arab ada jawaban. Bahasanya begini, bahasa Indonesia. Nih, kalau nggak di jawaban nggak sempurna. Jika ngomong ame suami ya, ame istri, jika ibu mau ke pasar, sempurna nggak tuh? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Belum tahu, belum jawabannya belum ada. Jika kamu masuk ke kamar mandi, apa? Ngambil Pepsodent, ngambil odol. Nah itu jawabannya. Jika kamu ke pasar, maka beli jengkol. Nah maka beli jengkol jawaban dari jika. Paham di sini? Mengaji nih, ntar pulang jadi anak kuliah deh insya Allah, jadi guru. Paham ya? Jika kalian benar ngaku cinta Allah, jawabannya apa? Fattabi'uni, kalian ikuti aku. Tuh, aku di sini kan Allah yang berfirman, udah ajarin Nabi Muhammad. Jadi bahasanya begini nih, ya. Ini ibaratnya Nabi yang bicara nih. Kalau kalian ngaku cinta Allah, ikutin saya. Ikutin siapa? Nabi besar Muhammad. Udah itu aja. Jadi kalau kalian ikutin Nabi Muhammad, berarti kalian ngaku cinta Allah. Berarti pengakuannya dibenarkan, bukan kaleng-kaleng, bukan PHP. Paham ya? Jadi ngaku cinta Allah, tapi Rasulullah nggak diikutin, berarti pendusta. Salah satunya apa paling gampang? Kalau makan, minum pakai tangan, itu biasain. Kalau nggak biasa, udah dikasih tahu, minum lagi tangan kiri. Itu namanya tobiat. Tobiat itu dalam bahasa Arab namanya huluk. Huluk tahu huluk, tobiat. Orang Betawi bilang, aslinya keluar. Paham nggak? Kalau Nabi Muhammad udah dibentuk oleh Allah, kejadiannya dan huluknya cakep. Kejadian apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada celahnya. Itu memang Allah udah set, memang Allah ciptakan. Akhlaknya udah cakep, huluknya cakep, kejadiannya udah cakep. Kita seganteng-gantengnya deh, ya orang tuh ganteng, sayang tengkuknya ditompel. Masih ada aja. Tuh cewek cakep, cuma maaf alisnya mablang. Bener gak? Secantik-cantiknya perempuan, seindah-indahnya laki-laki, tetap ada cacatnya. Adik cewek cakep, cuma keringetnya bau. Bener gak? Tapi lihat Nabi Muhammad, keringetnya aja kasturi.
Beliau kalau keringetan nih, orang pada tadangin, ludahnya direbutin. Baca kisah Nabi, makanya sering ngaji, sering baca maulid, dengerin kisah Nabi. Paham ya? Jangan ceramah yang kemana tahu politik-politik, ya nggak kelar-kelar kita. Ntar ujung-ujungnya ribut. Berpolitik harus cari pemimpin yang benar, yang baik. Tapi jangan suka beradu domba. Ini kita perlu Rasulullah. Keringatnya aja wangi. Siapa orang di sini yang paling ganteng coba? Cari orang Priok yang paling ganteng. Bodong. Coba 3 hari nggak mandi. Mau ditibanin bini kagak mau. Kata bini gue tiban setan. Bercanda. Cewek nih, cewek biar cakep. Kalau nggak mandi 7 hari gimana? Harum. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mau rindu nikah sama bidadari. Bidadari itu dari nur Nabi Muhammad. Nabi Yusuf dari nur Nabi Muhammad. Makanya yang riwayat Nabi Muhammad anak kecil tentang wajahnya, bukan orang dewasa. Kenapa orang dewasa nggak mampu? Bapak kalau ada orang yang terhormat, yang wibawa, kadang-kadang kita nggak berani lihat mukanya. Nunduk, bener nggak begitu? Ya orang-orang dulu nih kita hampir nunduk, nggak berani. Bukan nggak berani karena haibah, namanya haibah, wibawa. Begitulah Habibuna Muhammad SAW, karena nggak mampu memandangnya. Yang riwayatkan anak-anak kecil, yang lihat-lihat anak kecil itu yang riwayatkan, yang ditanya oleh bapak-bapak mereka, gimana alis Nabi Muhammad, bagaimana mata Nabi Muhammad, bagaimana hidung Nabi Muhammad dan sebagainya. Jadi kembali lagi, kalau cinta Allah berarti ikutin Nabi. Gitu. Orang sekarang kan dikit-dikit ngomongnya Allah, cinta Allah. Gak usah. Allah udah kasih tahu dalam Al-Quran. Taat sama Allah, taat aja sama Nabi Muhammad, itu Allah yang suruh. Ini kalimatnya dalam Al-Quran. Saya pakai bahasa Arab secara balaghahnya, secara ilmu nahu dan sorof. Waman yuti'ir rasul faqad ata Allah. Kata Allah, siapa yang sedang, pakai fi'il mudhari', fi'il yang sedang berlangsung. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Past tense apa itu? Ya. Kata kerja yang sedang berlangsung. Barang siapa yang sedang melakukan ketaatan kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah suruh ditaat, jalanin. Allah yang kasih tahu jawabnya. Faqad ata Allah. Maka sungguh dia telah. Tuh pakai fi'il madhi, kata yang lalu, telah taat kepada Allah. Paham ini, Ibu ya? Siapa orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Rasulullah, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Jadi kalian ikutin Rasulullah. Rasulullah sholat gak? Sholat, ikutin sholat. Rasulullah tawuran gak? Kalau ngaku cinta Rasulullah gak tawuran. Rasulullah bakti gak sama kedua orang tua? Bakti. Rasulullah larang kita durhaka sama orang tua. Rasulullah suruh saling menghargai yang kecil, yang muda, hargai orang yang lebih tua. Yang lebih tua cintai orang yang lebih muda. Bahkan Rasulullah katakan jangan ganggu tetangga kita. Kalau ada sayur lebih kasih, walaupun bukan orang Islam. Sangat banyak, 7 kali kita hidup cerita Rasul gak bakal kelar. Pelan-pelan, termasuk diri saya banyak kekurangan. Yuk terus kita belajar tentang Rasulullah. Nah, berarti orang ini pengaku benar, ngakunya cinta Allah. Paham di sini? Nah, baru Allah kasih jawaban. Tuh, Allah kasih jawaban. Siapa yang mengaku jika kalian benar cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutin aku. Dijawab sama Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi siapa orang yang ngaku cinta Allah, ikutin Nabi Muhammad. Kalau orang udah ikutin Nabi Muhammad, sebisa-bisanya ikutin Nabi Muhammad, ya. Kalau orang benar-benar ikutin Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah pasti cinta. Tuh, ya, paham ini? Ya,
Jadi kalau orang ngaku cinta Allah, wajib ikutin Nabi Muhammad. Kalau orang udah ikutin Nabi Muhammad, pasti Allah cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang kalau udah dicinta Allah, dosanya diampunin tanpa harus minta. Kalau kita kan minta dulu, astagfirullah, ya Allah maafin, tapi Allah nggak mau maafin. Kenapa? Ya kita begitu terus. Paham nggak nih? Ini ada orang nih, ya kita lagi naik mobil nih, naik kereta, kita diri nih, ada orang palanya jadi gini, plak aja, maaf ya, maaf ya, maaf ya, maaf ya, gimana, berantem nggak? Lah kita minta maaf, tapi perbuatan tetap masih berjalan. Maaf ya Allah, maaf korupsi terus, maaf pukul terus, maaf tawuran terus. Allah maafin nggak yang begitu? Ya bagaimana dimaafin? Belum dimaafin berbuat lagi. Tapi kalau orang udah dicintain Allah, dia belum ngomong minta maaf, Allah udah maafin dia. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang dapat cintanya Allah udah pasti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih contoh nih. Bapak waktu masih zaman pacaran nih, Pak. Ya, masih demen-demenan makan bakso nih. Sama cewek yang kita cinta. Dia kan tuntut aja. Mukanya merah tuh perempuan, bang maaf. Apa kata laki yang cinta? Gak apa-apa, wangi. Iya, tapi kalau orang cinta ditutupi kesalahannya. Begitu Allah kalau udah cinta sama hambanya yang udah dicinta, kesalahannya dimaafin sama Allah. Makanya kita lihat, kenal wali-wali yang jazab, wali-wali yang nyeleneh, dia udah dapet cinta Allah. Dia mau bagaimana juga Allah udah cinta sama dia. Paham gak di sini? Makanya para nabi yang udah dapet cinta Allah Ta'ala, Allah udah lepas dari sifat salah dan dosa, nggak pernah berbuat dosa dan berbuat salah. Begitu. Ya. Ini jam berapa nih? Kayaknya matanya udah pada mau tidur nih. Baru 20. Ya saya kasih tahu. Anak-anak muda nih RW berapa tadi? RW 16. Alhamdulillah RW-nya berbicara. Sekarang semuanya tanggung jawab, bukan hanya RW, tapi tanggung jawab orang tua dan kita semua. Jangan dibebankan ke RW sepihak, jangan dikorbankan hanya kepolisian, jangan juga hanya kepada ulama, tidak bisa. Ini harus kompak. Sekarang ulama tegas teriak-teriak, kepolisian tegas, tapi orang tuanya diam aja, ya percuma. Ya. Karena saya miris, tadi Bapak RW bilang bukan di sini aja, ada gangster. Di kampung saya lagi muter-muter, biasa kalau pemilu ada aja. Tapi bukan anak sini. Tahu dari mana tuh anak-anak tanggung segini 15, 16, katanya sampai 50, 20 motor, itu dari mana? Bangga. Nah, adik gini-ginian juga bukan orang sini, Pak. Rata-rata dari luar, kadang-kadang terpancing akhirnya jadi tawuran. Ini saya kasih tahu, kata Nabi, al-ghatil wal maqtul finnar. Orang yang bunuh saling membunuh, kedua-keduanya masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang bunuh dia masuk neraka, lah yang terbunuh masuk neraka. Kata Nabi, karena dikalah cepat. Karena dua-duanya niat mau celakain orang. Andai kata dia terbunuh, tetap masuk neraka. Ngebunuh, sama juga masuk neraka. Menang jadi arang, kalah jadi nggak ada percuma. Mau berantem sama waktu. Perjuangkan untuk bakti sama orang tua, insya Allah. Insya Allah. Saya maaf nih, saya nggak sekolah. Bukan nggak mau sekolah, saya cerita nih. Ini buat pengalaman. Waktu kelas SMP saya mau naik, SMP saya 4 tahun. Disayang oleh guru. Jadi saya bukan basicnya dari kecil anak pesantren, bukan, anak jalanan. Anak jalanan masih gondrong tuh. Ya, tapi Allah jaga ya, saya nggak berbuat hal-hal yang dimurkai Allah. Artinya di jalan. Waktu SMP 4 tahun ini, saya punya orang tua lagi pailit, lagi jatuh. Bukan saya cerita begini untuk menjelekan orang tua. Saya bersyukur punya orang tua pada saat itu ekonominya lagi ambruk. Kalau tidak ambruk, mungkin saya nggak begini. Mungkin jadi pejabat korupsi kali. Nggak kenal abad misalnya. Ya, mungkin jadi orang yang tidak bermanfaat. Udah,
Masuk SMA, maksain pakai jual radio dulu. Tahu SMP saya, SMA saya tuh di Manggarai Utara. Anak-anak sekarang nggak tahu, tahun 89 tahu tuh. Anak tahun 90-an. SMA saya namanya Maut. Manggarai 7. Ya, temennya anak Kudut. Ya, anak-anak tahun dulu tahu itu. Maut 7. Masuk jam 2, pulang jam 4. Sekarang sekolahnya udah nggak ada, udah bubar. Ya, di kelas tuh ngerokok, Pak. Gak ketahuan sama guru. Paham ya? Coba lu ngerokok di kelas, kok nggak digambar sama guru? Lu nggak ketahuan. Masuk asal aja jam 2 saya masuk. Entar jam 4 saya pulang aja. Kenal lagu Iwan Fals di situ tuh gitu. Tahun 90. Ya. Tapi akhirnya berhenti juga 1 tahun. Kenapa? Nggak kuat bayaran, gali lubang tutup, nggak ikut semester pertama, nggak ikut semester kedua. Daripada nggak naik, saya bilang sama orang tua, saya mundur dari sekolah. Saya nggak mau bangunin orang tua, biar adik-adik aja yang sekolah. Udah saya nggak sekolah. Alhamdulillah 2 tahun kemudian saya masuk madrasah, Pak. Madrasah sekolah di Bukit Duri, Masjidil Walid, Sagopa. Saya masuk, baru masuk berapa saat orang suruh privat ini. Jangan tinggal bakti sama guru sama orang tua. Dari situ saya berusaha untuk nggak ngelawan. Dari situ saya jual minyak wangi di taklim. Saya ada duit rezeki, saya kasih orang tua saya. Tuh ada ibu-ibu kita, cintai. Dari situ berkahnya Allah kasih mengalir sampai sekarang, alhamdulillah. Oh, saya ceritakan nggak selesai subuh nih perjalanan hidup saya. Pokoknya kalau kalian anak-anak muda mau sukses, ya dari sekarang bakti sama ibu dan bapak. Buat bapak-bapak sekalian, kalau anak kita menjadi orang-orang baik, dari sekarang dididik agama, insya Allah kita semuanya dunia kita bahagia, di akhirat diterima Allah Ta'ala masuk surganya bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena udah larut malam, saya juga dari pagi ya ngajar udah 2, belajar masih. Ya, kemudian tadi ceramah dulu, sekarang nih ya udah capek banget rasanya. Ya, senderan aja bini belum. Bini saya bawa lagi tuh. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian yang punya hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Bapak RW kita, Bapak Lurah kita, juga semuanya yang hadir, mudah-mudahan segala hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina min indik wa fil alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiyati fid din wa dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jaga persatuan. Mau musim politik, jangan sampai tawuran, jangan sampai benci-bencian, gara-gara beda politik, jangan. Ntar kalian berantem gak kelar-kelar, yang presidennya berteman, kalian masih berantem juga. Ya, udah hilangin gitu-gituan ya. Bersatu kita semua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.